Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Kemarin siapa saya WA siapa ya, Mbak Devina. Katanya sakit. Sakit apa, Mbak? Sakit panas. Sakit panas. Tapi sekarang bagaimana? Sudah sembuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sehat ya. Oke, baik. Kali ini Bu Irfa ucapkan terima kasih karena sudah datang ke ruangan Bu Irfa, sudah memenuhi panggilan atau undangan dari Bu Irfa. Kali ini kegiatannya yaitu konseling kelompok. Ya, sebelum kegiatan ini dimulai, silahkan berdoa dulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk hari ini ya kan kegiatannya konseling kelompok. Di kelompok ini apakah sudah kenal semuanya? Sudah tapi belum akrab. Oh sudah tapi belum akrab gitu ya. Apa kita perkenalan dulu? Oke, kita perkenalan dulu ya. Bu Irfa punya ini kartu perkenalan ya. Ini nanti ada alamat apa ini? WhatsApp, ada TikTok, ada Shopee, ada Facebook. Nanti perkenalannya bagaimana? Ini nanti saya ginikan, pilih satu persatu ya. Pilih satu persatu. Kalau dapatnya TikTok, nanti perkenalannya nama, alamat rumah ya, alamat rumah sama alamat TikToknya apa. Misal saya contohkan WA ya, misalkan saya dapat WA. Tuh, perkenalkan nama saya Eva Hanifusdiana. Nah, alamat saya Sumberjo, Bojonegoro. Nah, untuk ini nomor WA saya 0857 4857 2108. Ya, silakan yang mau save silakan di save. Seperti itu ya. Terus untuk yang kalau dapat Facebook ya seperti itu, alamat Facebooknya apa nanti disebutkan ya kan, kita saling kenal nanti ya. Oke, bisa dimulai ya. Habis nanti ini silakan pilih dulu. Oke, kita mulai dari siapa? Dari saya. Oke, ayo. Sama dapat apa? Dapat Shopee. Oh, dapat Shopee. Oke. Nama Devina Nur Afifah. Alamat Desa Kedungrejo, Dusun Topang, Kabupaten Lamongan, Kecamatan Modo. ya, terus 11 ya. Oke. Itu Shopee-nya apa namanya? Namanya Devina. Devina juga. Oke. Nanti kan kalau barangkali Devina punya akun Shopee, kan sekarang ada ya video apa itu bisa saling nge-like dan lain sebagainya. Ayo lanjut sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Alfi Nurul Najwa. Alamat Dusun Tutup, Jojowo. Nama Instagram saya A bukan Seleb. Namanya IG-nya A bukan Seleb. Oke, nanti yang belum follow silakan di follow ya, nanti saling kenal. Oke, sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Binti Kusum Khalifah. Saya dari Dusun Keboh, Desa Kacangan. Nomor WhatsApp saya 088 5495049. Oke, nanti kalau ada yang belum nge-share silakan di-share, kita nanti saling kenal ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Salsa Dewi Febrianti. Alamat saya Desa Mojorembun, Dusun Mojodadi. Terus Nama TikTok saya. Oh, dapat TikTok. TikTok saya TikTok apa?
Salsa Dewi Febrianti. Salsa, oh sama, Salsa Dewi Febrianti. Oke, nanti saling nge-follow ya, saling nge-like gitu. Ayo sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Ayu Bujustari dari Dusun Wates, Desa Muwak, Kecamatan Moda, Kabupaten Lamongan. Dan nama Facebook saya Ayu Bujustari. Sama juga namanya apa gitu. Oke, terima kasih ya. Berarti kita sudah tahu namanya, sudah tahu alamatnya, serta sudah tahu nama IG-nya, apalagi apa nama nomor WA-nya. Nanti saling follow, saling ya. Oke. Setelah perkenalan satu sama lain, di sini Bu Irfa tanya, apakah kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum ya. Terus sudah tahu konseling kelompok itu apa? Belum tahu. Oke, baik, di sini saya jelaskan sedikit ya, kalau belum tahu. Saya jelaskan sedikit mengenai konseling kelompok itu apa dan tujuannya itu apa. Sudah ya. Oke. Kelihatan ya? Kelihatan. Nah, konseling kelompok. Konseling kelompok ini menurut Prayitno 2017, nah, konseling kelompok adalah usaha pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang konselor saya ya, atau guru kita ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, bisa kayak kalian sobat didik, untuk mengentaskan masalah yang sedang dihadapi dalam suasana kelompok. Oke, jadi nanti kita saling bertukar pikiran bagaimana solusi yang terbaik dari masalah yang kita hadapi. Itu ya, Pak? Paham ya? Oke. Terus tujuannya ada beberapa, tapi ini saya sebutkan 4 ya. Saya sebutkan 4. Yang pertama untuk pemahaman diri. Ya, untuk pemahaman diri ini nanti apa, biar paham dirinya sendiri ya. Nanti kalau setelah bercerita dapat masukan dari teman, itu apa? Nanti rela dikasih saran dan masukan ya, seperti itu. Yang kedua, belajar berkomunikasi. Bagaimana temannya punya masalah, jadi saling berkomunikasi bagaimana nanti solusinya dan seperti itu ya. Oke. 3, menetapkan suatu sasaran yang ingin dicapai. Sasaran yang ingin dicapai apa? Nanti kan semuanya menyebutkan masalahnya. Kita selesaikan dulu satu persatu ya. Setelah masalah Mbak ini selesai, nanti lanjut ke sini. Jadi satu persatu dulu diselesaikan, gitu ya. Seperti itu. Yang keempat, rasa peka, rasa empati dan simpati. Nanti kalau ada yang sedih atau ada yang ceritanya sedih atau gimana, kan enggak toh konconnya sedih terus tertawa. Nah, seperti itu ya, rasa peka ya, koncone bahagia ikut bahagia, koncone sedih nanti ya bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Gitu ya. Oke. Kalau sudah kira-kira paham? Berarti intinya konseling kelompok itu memecahkan suatu masalah secara bersama-sama ya? Iya, betul sekali. Nah, di sini nanti kalau saya bercerita ya saya nggak enak Bu karena punya teman. Gak enak ya, gak enak didengar teman ya. Terus apa Mbak Devina tadi? Kajian masalah kita kan banyak macam-macam. Oke, banyak macam-macam gitu ya. Kita Bu Irfa jawab dulu dari Mbak Devina. Tadi Bu Irfa sudah menjelaskan ya. Betul, masalah kita bermacam-macam Bu. Nah, seperti itu memang betul. Tapi di sini
kita bahas. Nah, ini kan nanti ada topiknya ya, yaitu masalahnya sering menunda-nunda belajar atau menunda-nunda tugas ya. Biasanya kalau itu namanya prokrastinasi akademik. Nah, itu menunda-nunda tugas dan pekerjaan ya. Karena apa? Dari kok Bu Irfa pilihnya prokrastinasi akademik? Nah, dari informasi Bapak Ibu guru ya, ada beberapa anak itu yang sering telat mengerjakan tugas. Setelah itu ada lagi anak yang jawabannya ketika mengumpulkan itu sama persis. Itu nanti kita urai kenapa, apa penyebabnya, dan bagaimana solusinya. Ya, kita paham ya? Ya Bu, saya paham. Oke. Konseling kelompok ini ya ada asas. Asas yang perlu dipegang. Nah, ya, asasnya itu ada banyak sih, tapi yang biasa digunakan itu ada ini ya, saya sebutkan 3 saja ya. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu apa? Dari sini, di ruangan sini, dan saya sebagai konselor itu menjamin kerahasiaan kalian ketika bercerita. Jadi tidak usah takut bocor. Ya, bocor masalahnya, istilah kembali dan lain sebagainya. Asas sukarela. Kalian datang ke sini dengan sukarela dan tidak terpaksa. Otomatis. Nomor 3, asas keterbukaan. Nanti ketika kalian bercerita, ceritakan saja apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu ya. Nah, paham ya bahasa saya? Oke. Ini oke, baik ya. Kalau sudah paham, sebentar. Kalau sudah paham, ini kita batasi ya waktunya, biar nanti tidak melebar. Enaknya kita gunakan berapa menit? 45 menit saja Bu, Itu ya, 45 menit ya. Berarti 1 jam pelajaran cukup? Ya Bu, cukup. Cukup ya. Oke. Sebelum ini dari tadi kok masih anyep ini, adem ini. Agar apa? Saling kenal, saling akrab, cair suasananya, tidak beku, tidak anyep kayak gini. Kita speaking dulu ya. Oke, berdiri. Oke. Ini kita mainnya tepuk. Ya. Tepuk pagi 1, tepuk siang 2, tepuk sore 3. Ya. Tepuk malam setengah. Oke. Ya, setengah gini aja, setengah. Ya, ditepukkan basah. Ya. Terus kalau ada yang salah, apa? Namanya apa? Nanti aja Bu. Gini apa ya? Baca surat pendek wes. Baca ya. Kita mulai. Siap. Tepuk pagi. Tepuk malam. Tepuk malam. Ini Bu salah. Tepuk malam. Oke, silakan ya, ulangi lagi. Tepuk malam itu setengah semangat lalu semangat ini. Ya. Tepuk siang. Oke. Tepuk sore. Oke ya, udah mulai konsen ini. Saya ajak. Siap-siap. Tepuk pagi. Tepuk sore. Tepuk malam. Tepuk siang. Oke, kita cari berapa? 2 ya, biar nggak salah-salah aja temennya ini. Nggak salah-salah nggak usah ikut. Sekarang tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam.
pendeknya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka min wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Silakan duduk ya. Oke ya, terima kasih. Ini sudah sedikit guys, biar tidak anyep-anyep gitu ya, biar tidak dingin-dingin ya. Terima kasih ya. Oke, saya ingatkan kembali ya. Kita akan melakukan layanan apa tadi? Konseling kelompok. Oke, waktunya berapa? 45 menit ya. Tadi untuk meyakinkan Mbak Salsa ini kayaknya masih mikir aku cerita apa enggak yo gitu ya. Masih bingung, masih takut juga. Biar tidak ada keraguan di antara kita, Mbak ya. Bu Eva punya ikrar konseling. Nah, gitu ya. Nanti kita baca bersama-sama. Ya. Ini saya kelihatan ya? Kelihatan ya. Ini nanti ya, dengan ini saya itu namanya sendiri-sendiri disebut. Nanti ditirukan ya. Siap? Siap. Oke. Ikrar konseling. Dengan ini saya Salsa, Devina, Alfi. Oke. Menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima menyimpan, memelihara dan menjaga segala data atau keterangan lainnya yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Dan kegiatan yang ada di ruangan ini akan berakhir di ruangan ini. Ya, paham ya? Ikrar ini untuk apa? Untuk meyakinkan ya. Kalau konseling individu itu kan saya sama Mbak Salsa, jadi kan tidak ada yang dengar. Ini tadi ada beberapa teman, jadi untuk meyakinkan kalian ada ikrarnya juga loh. Nah, seperti itu ya. Gimana Mbak Salsa? Siap ya? Siap. Oke, baik, terima kasih ya. Berarti kita mulai sekarang bisa ini? Bisa ya. Masalah yang akan kita bahas yaitu tadi ya, mengenai apa? Prokrastinasi akademik atau menunda-nunda tugas. Kenapa kok kalian itu sering menunda-nunda tugas? Ya, alasannya apa? Memang ada masalah apa sih? Nah, seperti itu ya. Kita mulai dari siapa dulu? Saya, Bu. Mbak Ayu. Masalah yang saya alami, kenapa kok sering menunda-nunda tugas dan menunda pelajaran? Karena saya capek, Bu. Capek kenapa, Mbak? Ya pegel aja, Bu, karena saya ikut banyak organisasi juga. Kalau pulang sekolah kan sore-sore terus dan nggak sempat untuk belajar. Makanya saya memilih tidur saja. Milih tidur ya, soalnya capek. Jadi nggak sempat mengerjakan tugas. Oke, baik. Terus siapa lagi nih? Saya, Bu. Ya, Mbak Salsa. Saya akhir-akhir ini malas belajar, Bu, karena tidak ada teman belajar. Gak ada teman belajar di kelasnya ya? Kan di kelas sangat banyak, Mbak, temennya. Akhir-akhir ini saya lagi berantem, Bu, sama sahabat saya. Yang apa biasanya bareng, berangkat sekolah bareng, belajar bareng. Dan sekarang enggak lagi. Oke, berarti itu ya yang menyebabkan sama itu sering menunda belajar. Ada masalah, ada konflik sama teman belajarnya. Jadi
nggak belajar? Enggak. Oke ya, Bu Irfa mengerti bagaimana perasaan kalian, Mbak Salsa ini ya. Terus ada lagi? Saya Bu. Oh ya, silakan. Saya malah belajar karena ketagihan nonton drakor Bu. Nonton drakor, drama Korea? Iya. Iya, kenapa ini sampai apa ini? Sampai pernah dimarahin ibu saya Bu karena tidurnya terlalu malam. Nggak belajar, nonton drakor gitu. Oke, ketagihan nonton drakor. Sampai lupa waktu. Baik. Terus siapa lagi yang mau mengemukakan masalahnya? Saya Bu. Gimana Mbak? Kenapa ini? Saya malas belajar dan sering menunda-nunda tugas karena saya lebih suka game. Oh game, oke. Gak bisa lepas dari HP ini? Iya Bu. Oke, gak bisa. Kenapa kok gak bisa lepas? Iki apa? Kenapa ini? Iya Bu, saya asik main game. Saya itu kalau buka pelajaran itu ngantuk Bu. Tuh, oke. Ya. Sulit apa tadi? Sulit lepas dari HP karena sering main game. Ya, kecanduan main game. Oke, baik. Sampai tidak fokus belajar dan menunda-nunda tugas dari Bapak Ibu Guru. Oke ya. Lebih baik nyontoh aja Bu. Lebih baik nyontoh saja. Iya, oke. Baik, nanti kita bahas ya. Sekarang ini sudah, Mbak Salsa sudah, tinggal Mbak Binti. Kenapa Mbak? Iya Bu, akhir-akhir ini saya lagi galau. Galau kenapa? Ya, hampir 1 bulan ini dia menghilang tanpa kabar. Itu ya, galau. Siapa maksudnya ini? Menghilang tanpa kabar siapa ini? Iya, pacar. Oh, pacar. Iya. Oke, saya ngerti perasaan kamu ya, Pak Bendia. Gini, tadi kan sudah diungkapkan berbagai masalah, mulai dari Mbak Ayu tadi ikut organisasi, capek, pegel, pulang sore, ada tugas, dia menunda karena capek, memilih tidur daripada mengerjain tugas, ya gitu. Untuk Salsa tadi bertengkar ya sama teman belajarin, bahas sama sahabatnya, seperti itu. Apa tadi Devina? Game, kecanduan game, lebih baik nyontoh temennya. Oke. Alfi tadi apa? Ketagihan nonton drama Korea. Ganteng Mbak ya soalnya. Seperti itu sampai menunda-nunda. Terus yang terakhir ini Binti tadi ada masalah sama Pak Cari, jadi nggak belajar gitu, malas menunda gitu ya, nggak fokus. Oke ya, selanjutnya gimana ini kan sudah dipaparkan semuanya. Nah, masalah mana dulu yang perlu diselesaikan? Menurut saya masalahnya Binti dulu Bu, dan kasihan lihat Binti sedih, murung, dan tidak semangat. Gitu ya. Oke, yang lainnya gimana? Iya Bu, saya setuju masalah begitu dan diselesaikan. Gitu ya, masalah Binti. Oke, sekarang saya tanya sama Kak Binti. Teman-teman mintanya masalah sampean dulu yang diselesaikan. Bersedia? Mungkin betul banget. Oke, nanti bercerita secara detail ya. Apa masalahnya? Oke, silakan dimulai bercerita. Begini Bu, saya hampir 1 bulan, karena hampir 1 bulan ini pacar saya nggak bisa dihubungi, dia nggak dibalas, dia telepon nggak diangkat. Itu yang menyebabkan saya tidak fokus belajar dan tidak ada motivasi untuk belajar, dan sering menunda tugas dari bapak ibu. Gitu ya. Kemarin juga itu ya rapat sama Gitu kan, minggu lalu saya waktu penerimaan rapat, nilai saya banyak yang jelek. Gitu ya, nilainya sampai itu ya, sampai jelek ya Pak. Nanti kita bahas ya. Oke, sekarang baik, gimana ini tanggapan teman-temannya? Tadi kan itu ya Mbak Binti ada masalah sampai
rapotnya jelek kok ya, sampai rapotnya tadi jelek, kasihan loh. Gimana? Apa tanggapan kalian? Kamu sudah tanya sama temannya juga? Sudah, saya sudah tanya ke temannya semua. Bahkan ada yang bilang kalau dia itu sama cewek yang lain. Oke gitu ya. Saya paham. Saya paham ya, sampai aduh hening sekali ini. Saya paham ya bagaimana perasaan Mbak Binti, bingung. Pacarnya tidak bisa dihubungi selama hampir 1 bulan, dicari ke sana ke sini, bahkan tanya teman-temannya nggak ada kabar yang jelas. Iya Mbak. Iya Bu. Saya hanya ingin kejelasan dari dia Bu, tapi saya juga tidak mudah percaya dengan teman-temannya itu tadi Bu. Saya hanya ingin bertemu dengan dia. Saya ingin ngomong langsung sama dia biar tahu kejelasan. Gitu ya. Oke baik. Silahkan ini bagaimana untuk menanggapi masalah Mbak Binti ini? Saya belum mau nanya. Nah, gimana? Silahkan mau tanya apa? Kira-kira kamu sudah berapa lama berpacaran dengan dia, Bu? Ya kira-kira sudah 1 tahun lah dari sayang banget sama dia. Gitu ya. Oke. Menurut saya, Bu, kamu itu terlalu mentingin dia, itu membuat kamu gak fokus belajar, akhirnya rapot kamu menurun. Lebih baik lupain aja deh. Dan kamu fokus untuk memperbaiki nilai-nilai yang anjir tadi. Gitu ya. Baik, terima kasih ya. Ya, sarannya sih bagus. Fokus pada diri sendiri ya. Sekarang dari ini saya mau tanya sama Mbak Binti. Sekarang dari permasalahanmu tadi ya, apa yang sama inginkan, Mbak Binti? Saya sebenarnya hanya ingin kejelasannya dari dia biar saya fokus belajar lagi. Karena saya masih bingung salah saya di mana. Bahkan waktu terakhir ketemu kita masih bercanda-canda dan dia menyemangati saya agar rajin belajar. Kan saya ingin peringkat 1. Oh gitu, pengen peringkat 1 ya. Bagus. Oke, mungkin ya, ini mungkin pas waktu ketemu itu tadi pernah menyinggung perasaannya kah? Apa gimana? Seingat saya sih tidak Bu, karena kita masih baik-baik saja waktu itu. Gitu ya, saling menyemangati ya. Oke. Ini lagi ya. Terus dari situ apa Binti sudah mendapatkan apa yang Binti inginkan? Belum Bu, karena masih sulit untuk berkonsentrasi belajar dan tidak ada motivasi. Bahkan saya sering menunda-nunda tugas dari Bapak Ibu Bu. Karena itu ya. Baik, Ibu Irfa tanya lagi, sejauh ini usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini apa? Ya, seperti yang saya bilang tadi Bu, saya sudah berusaha menghubungi dia lagi, sudah tanya ke teman-temannya. Dan sebenarnya saya hanya ingin kejelasan dari dia saja Bu, biar saya mempunyai motivasi untuk belajar dan berkonsentrasi. Gitu ya, biar tidak malas lagi ya, gak galau lagi ya, biar jelas gitu ya. Oke, Bu Irfa paham. Gini Mbak, terus bagaimana cara Binti menolong diri Binti sendiri ya untuk mendapatkan apa yang Binti inginkan? Ya, saya akan berusaha ikhlas Bu, tapi ya bagaimana ya? Oke ya, berusaha. Oke. Berusaha ikhlas tadi ya Mbak ya. Terus apakah Binti sudah berusaha dengan maksimal? Ya, saya sudah melakukan berbagai cara Bu, saya akan lebih ke pasrah saja. Kalau memang dia ingin mengakhiri hubungan ini walaupun sulit bagi saya, setidaknya saya ingin ketemu dulu biar saya mengerti di mana letak kesalahan saya. Oke, gitu ya. Tadi katanya Mbak Binti sudah ikhlas dan pasrah, kok masih gitu ya, masih kekeh pengen ini itu. Kayaknya belum bisa menerima kenyataan ya ini Mbak Binti ya. Bagaimana ya Bu, antara pasrah dan tidak sih Bu, karena saya juga masih sayang dan cinta sama dia. Oke, masih sayang. Oke. Oke ya, tidak apa-apa. Oke, Bu Irfa mau tanya lagi nih ya. Dengan kejadian ini ya, apa Binti sadar, apa kamu sadar dia itu kalau dia itu menghargai perasaan Binti apa tidak? Saya bingung Bu. Bingung ya. Terus
keinginan Binti itu sejalan tidak dengan apa yang Binti lakukan? Ya tidak ada Bu, hubungan saya saja digantung begini dan tidak ada kejelasan. Sampai diri saya tidak terurus mencari info ke sana kemari, dia malah asik dengan dirinya sendiri Bu. Oke, baik. Kalau begitu ya, Binti kan sudah menjelaskan masalahnya tadi ya, anak ya, gimana, Indra, dan lain sebagainya. Mungkin ada saran dan masukan dari teman-teman. Mending kamu cari cowok lain aja Bu, yang lebih baik dari dia. Saya Bu, Silakan. untuk Binti, kamu lebih baik fokus ke pendidikan kamu saja ya Bin. Belajar yang rajin, berjuang menyesal kalau dia pernah meninggalkanmu. Jangan mikirin dia terus. Tidak ada dia, kita dengan keluargamu kan selalu menyemangati. Ya teman-teman, saya ternyata sudah bodoh, terlena sampai saya lupa kewajiban saya sebagai anak, dan saya lupa kewajiban saya sebagai murid yang rajin belajar dan membahagiakan orang tua agar menjadi orang yang sukses. Nanti bila saya sudah menjadi orang sukses, saya akan membahagiakan orang tua dan akan mencari cowok yang lebih dari dia. Nah, itu dong Bin. Masih ada yang lebih baik dari dia gitu ya? Betul banget loh. Oke, belum banget lah gitu ya. Oke, begini. Gimana Bin? Masukan dari teman-teman ya? Sudah itu ya. Gini ya. Tadi begini. Siapa yang dapat merubah keadaan Binti sekarang? Ya, diri saya sendiri. Diri sendiri, oke ya. Setelah menyadari, setelah Binti menyadari kalau usaha dalam belajarnya tadi masih belum optimal, masih sering menunda-nunda tugas karena nggak fokus tadi ya. Untuk kedepannya ini, katanya tadi kan sudah masukan dari temennya, wes gak usah dipikirin aja bebas ya, cari yang lain lagi ya, dari seperti itu. Untuk kedepannya ini, apa yang Binti rencanakan untuk memecahkan masalah dalam mengejar pelajaran ya? Otomatis kan tadi nilainya jelek ya, mengejar pelajaran yang tertinggal tadi. Ya, untuk masalah saya akan mencoba berdamai dengan diri sendiri. Jika dia masih menganggap saya itu penting, pasti dia akan mencari saya. Dan kalau dia sudah tidak mencari saya, bila harus mengakhiri hubungan ini, saya harus mengikhlaskan walaupun itu membutuhkan waktu yang lama. Gitu ya, ikhlas ya, meskipun butuh waktu yang lama. Oke ya, rencana yang bagus ini. Meskipun berat tapi diikhlaskan, tapi dengan sejalannya waktu gitu ya. Itu untuk masalah sampean, untuk masalah tadi dengan pacar. Terus apa yang kamu rencanakan ya? Rencana kamu apa biar agar belajarnya ini tidak malas-malas lagi, biar giat belajar lagi dan tidak menunda-nunda tugas dari Bapak Ibu guru? Apa rencana saya? Ya, pertama saya akan meminta media untuk nilai saya yang jelek, dan saya akan meminjam catatan teman-teman agar tidak tertinggal pelajaran lagi. Oh gitu. Mungkin ada lagi? Saya akan tunjukkan ke dia Bu, saya tidak lemah dengan masalah ini. Saya juga sadar saya terlalu sayang dan cinta sama dia. Bagus Bin, semangat terus pokoknya. Bener Bin, jangan nampakin kalau kamu lemah, keenakan dia dong. Masih ada kita kan teman, jadi jangan mikirin dia terus ya. Iya betul masih ada kita gitu ya, masih ada yang menyemangati. Oke bagus, saya juga setuju ya. Kalau begitu Bu Irfa, ini sudah tadi rencana sudah saya ingin ini itu menuliskan ya. Ini Bu Irfa ada kartu planning. Kartu planning ini nanti sama tulis ya. Di sini planning, ya rencana apa saja ke depannya untuk agar sampean itu lebih giat lagi belajar, bisa menyelesaikan masalah. Tadi planningnya apa? Tulis ya. Ini saya kasih. Nanti teman-temannya juga bisa ngasih masukan.
planningnya apa, seperti itu ya. 5 menit cukup? Cukup ya. Yang temen-temennya ngasih saran juga boleh. Apa enaknya? Di apa? Ditulis dulu, nanti temannya ada masukan. Ya, masukannya apa? Salsa ngasih masukan nomor satu apa, Sa? Saya akan memberikan teman saya yang muda dengan menuju ya, saya tunggu. Silahkan dirembuk apa? Planning Binti. Ya. Tutup jam berapa? Nggak tahu. Oke, kebanyakan nge-game ini sampai ngantuk aja. Habis selesai dari Binti sampean ya. Ya lanjut. Nah, terus ini. Sudah ya? Sudah. Oke, selesai. Sudah ada berapa, Pak? Tadi kok bukan isi selesai. Ada berapa? 5. Ada 5. Banyak ya? Oke. Sekarang Bu Iva, boleh dong dibacakan ya, agak keras ya. Agak keras ya, Nisa. Meningkat saya akan memperbaiki nilai saya yang rendah dengan memenuhi guru mata pelajaran tersebut. 2. Saya akan fokus belajar lagi dan tidak menunda-nunda tugas yang diberikan kepada bapak dan ibu guru. 3. Saya akan mencoba melupakan dia dan fokus dengan cita-cita saya. 4. Saya akan mengikuti kegiatan yang lebih bermanfaat lagi daripada bermain tidak jelas dengan dia. Dan yang kelima, seluruh barang yang pernah dikasih oleh dia akan saya sumbangkan kepada orang yang membutuhkannya saja. Pernah dikasih barang gitu, mau disumbangkan ke siapa? Ke orang yang membutuhkan. Oke, ke orang yang lebih membutuhkan ya. Oke, baik. Gimana Mbak? Kalau sudah semuanya ya, sudah rencana sudah. Ini untuk pertanyaan untuk semuanya saja ya. Tidak untuk Mbak Binti saja, untuk semuanya. Ini Bu Iva ada video. Nah, untuk apa? Untuk penguatan kesannya. Bagaimana itu apa tadi? Biar tidak mengganggu juga sebentar. Saya sekalian video ya. Sebentar. Kita tahu kita mesti olahraga supaya badan kita tetap sehat, tetap kuat sampai tua nanti. Tapi kita nggak lakukan. Nanti di tahun baru ada resolusi baru deh kita mulai dari 1 Januari. Kita tahu kita mesti belajar sungguh-sungguh, mesti belajar serius supaya dapat ilmu yang bagus, kemudian nanti dapat pekerjaan yang lebih mudah gitu. Tapi kita nggak lakukan. Kita lebih memilih untuk nongkrong dulu, main game dulu, masih muda nih, santai aja dulu. Bukan deh, kita belajar serius. Kita tahu kita mesti nabung dari sekarang, karena nabung atau investasi dalam jumlah kecil kalau dilakukan secara terus-menerus itu akan bagus banget buat masyarakat. Kayak efeknya kayak bola salju, makin lama makin besar. Ya, nanti kita tua nggak usah nyusahin orang lain, begitu kita juga bisa kebutuhan kita cukup lah sampai masa tua kita. Tapi kita nggak lakukan, kita mikirnya nantilah kalau gaji udah sekian gitu, atau nantilah kalau anak udah besar dan macam-macam alasan lainnya. Kenapa sih kita suka menunda-nunda sesuatu yang seharusnya bisa kita lakukan sekarang untuk kebutuhan kita di masa yang akan datang, untuk membuat hidup kita nanti di masa yang akan datang jadi lebih baik. Kita cenderung untuk tunda, nanti aja. Kenapa? Ada 2 orang profesor dari Harvard yang melakukan penelitian tentang ini. Kesimpulan apa yang didapat oleh kedua profesor ini? Ternyata manusia itu cenderung untuk lebih memperhatikan keadaannya saat ini, nongkrong dan senang-senang sama teman-teman hari ini. Hasilnya langsung kelihatan, punya banyak teman, kemudian
hati senang, relax, santai gitu kan. Tapi kalau kita tahan diri kita untuk nggak nongkrong, untuk kita bisa lebih fokus belajar, lebih fokus meningkatkan diri kita, hasilnya baru kelihatan nanti loh. Pada saat teman-teman kita lagi sibuk-sibuk cari kerjaan, kita udah hidupnya lebih mapan. Mungkin kira-kira ada apa ya di depan sana yang menanti kita. Contoh nih, misalnya kita mau jalan-jalan ke puncak hari ini, tapi kalau sebelumnya kita bisa nabung dulu, kita tahun depan bisa jalan-jalannya ke Bali. Yang kedua, buat akibat dari menunda-nunda itu langsung terjadi. Misalnya, kamu janjian sama teman kamu untuk mau belajar bareng. Pada saat kamu menunda untuk nggak belajar bareng, teman kamu pasti kesel. Katanya mau belajar bareng, kok nggak datang gitu misalnya. Atau janjian untuk olahraga bareng. Pada saat kamu milih untuk tiduran aja di rumah, teman kamu pasti kesel. Nah, kamu bisa merasakan langsung akibatnya kenapa kamu menunda. Atau bisa juga kamu bikin taruhan seru-seruan aja sama teman-teman kamu. Misalnya, ayo kita janjian ya turun 2 kilo dalam 1 bulan. Caranya gimana terserah kita masing-masing. Tapi kalau ada yang nggak nyampe 2 kilo turunannya, berarti dia harus traktir teman-temannya, misalnya gitu. Pada saat kita nggak mencapai itu kan kita langsung terima tuh hasil penundaan kita. Ya, kita harus traktir teman kita, jadi uang kita jadi berkurang gitu kan. Yang ketiga, buatlah petunjuk yang jelas untuk mengubah kebiasaan. Contohnya, kita mau olahraga, siapkan baju olahraga dan sepatu dari malam. Jadi besok pagi pada saat kita bangun, kita udah lihat, oh iya saya mau olahraga hari ini. Udah langsung pakai baju olahraga, langsung jalan gitu kan. Jadi nggak ada kesempatan untuk menunda. Contoh lain lagi, misalnya buat direct debit instruction di bank. Misalnya setiap bulan gaji masuk itu langsung di debit untuk masuk ke tabungan yang nggak ada ATM-nya. Jadi kita nggak bisa ambil-ambil. Untuk otomatis kan kita udah nabung tuh. Yang ketiga, pasang alarm. Misalnya pada saat kita lagi main game, alarmnya bunyi, pada saat itu juga kita harus langsung bergerak. Matiin alarmnya, langsung kita melakukan hal yang seharusnya kita lakukan. Misalnya harus belajar gitu. Atau kita lagi nonton TV, kita pasang alarm, sampai sekian harus berhenti, ya udah berhenti aja gitu. Terus dan kita langsung lakukan apa yang kita harus lakukan. Setiap hari kita dihadapkan pada ratusan pilihan-pilihan kecil. Kita bisa memilih untuk mendapatkan instant gratification, kesenangan saat ini, kemudian kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan nanti, atau kita bisa menunda untuk mendapatkan kesenangan hari ini untuk bisa menikmati hari depan yang lebih baik nantinya. Sekarang saya mau dengar pendapat kamu. Apakah kamu suka menunda-nunda? Sebenarnya apa sih penyebabnya kamu suka menunda? Dan bagaimana caranya kamu mengatasinya? Share di dalam komen di bawah ya. Saya senang banget udah bisa share buat kamu hari ini. Kita ketemu lagi nanti di video-video yang lain. Thank you. Ada 1 nih. Paham ya? Sudah menonton ini tadi bagaimana kesimpulan katanya sekarang. Tadi kan sudah menonton ya, kesimpulannya apa yang didapatkan? Cenderung manusia memikirkan keadaan yang sekarang, tapi tidak memikir keadaan yang besok. Sekarang menunda-nunda tugas, kalau besok sudah menumpuk pasti kan sudah malas dan tidak dikerjakan kembali. Oh gitu ya, ya dibiarkan menumpuk gitu ya. Kalau sudah menumpuk malas mengerjakan. Malas ya, seperti itu ya. Oke, baik. Ada lagi? Ada. Oke, sekarang Bu Irfa juga tadi sudah penguatan juga. Sekarang saya kembali lagi ini ke Mbak Binti ya. Tadi apa? Sudah menulis planning card ya, di kartu planning. Sekarang biar mengikat lagi, nah nggak menulis tok ya, nggak menulis saja, tapi ada kontraknya, kontrak perilaku ya. Ini nanti nama ya, nama ditulis ya pada tanggal sekarang ya, pada tanggal sekarang ini nanti ditulis seperti ini ya. Usaha saya dianggap berhasil apabila ini tadi ditulis ya, apabila saya telah berhasil melakukan. Kalau berhasil melakukan, saya akan berikutnya apa, silakan ditulis.
sembuh, Mbak sudah sembuh. Sudah sembuh ya. Biasanya tidur jam berapa? Jam 10. Sudah. Dibaca. Saya binti Kusuma Khalifah pada tanggal 11 November menyatakan bahwa setuju melakukan hal-hal di bawah ini. Saya akan memperbaiki nilai saya yang rendah dengan menemui guru mata pelajaran tersebut. Saya akan fokus belajar lagi dan tidak menunda tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu guru. Saya akan mencoba melupakan dia dan fokus dengan cita-cita saya. Usaha saya dianggap berhasil apabila saya mengikuti pelajaran kegiatan yang lebih bermanfaat daripada hubungan yang tidak jelas dengan dia. Seluruh barang yang telah dikasih oleh dia akan sumbangkan kepada orang yang membutuhkan, dan saya akan mencoba melupakan dia dan fokus dengan cita-cita saya. Oke, baik. Terus bawahnya apa? Apabila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan lebih memperbaiki hubungan dengan teman dan giat belajar kembali. Oke. Gimana Mbak Binti ya? Sudah tadi menulis planning card, terus kontrak perilaku. Saya harap itu dilaksanakan. Sambil Irfa pantau bisa. Saya kira-kira itu kontraknya sampai berapa? 1 bulan, 1 minggu, 1 bulan, sama melupakan dia. Sama melupakan dia. Move on saja. Oke, ini Bu Irfa ada lembar kerja. Nah, lembar kerja ini nanti dikerjakan di sini nanti lupa nunda lagi. Di sini aja ya. Oke, di sini saya bagi langsung. Habis ini diisi, setelah diisi nanti dipakai. Gimana hasilnya? Silakan. Ada yang belum dapat nih? Pulpennya ada? Sudah? Belum. Nggak bawa pulpen ini? Tidak. Ya tahu maksud nama saya. nama terus apa itu Mbak? Kelas, terus topik hari ini apa? Topiknya selalu berbeda. Betul. Diisi. Rencana sama yang apa? Tadi apa maksudnya? Dengan teman. Pertanyaannya gimana? Rencana apa yang akan Yang perbaiki itu yang dengan setelah itu belajar. Sudah ya? Sudah selesai? Belum. Soalnya sudah mau selesai? Masih kosong. Udah masih kosong. Gini ya, nanti perwakilan Gajaris. Siapa yang dulu selesai nanti perwakilan. Ya, bisa. Soalnya masih ada ini evaluasi hasil, tapi nanti evaluasi hasilnya tinggal sebentar. Ya.
Ikhlas. Sudah. Dan ini habis selesai ini sebentar lagi. Ayo Sa. Sudah sendiri aja. Sudah ya. Sambil mengerjakan. Aku sudah. Sudah. Berarti dua aja ya. Yang lainnya nanti dilanjut. Ya. Saya ingin tahu nilainya Mbak Binti dulu apa? Yang buat kamu sering melihat belajar dan melihat pekerjaan ya, ketika saya lagi galau dan ada masalah dalam percintaan, saya akan menunda-nunda tugasku dan tidak ada motivasi untuk belajar lagi. Patah hati, patah semangat. Jadi menunda, oke, itu ya yang menyebabkan sering menunda-nunda tugas sampai patah apa ini? Patah semuanya. Jadi ya. Saya selesai ya. Jumlahnya belum. Langsung nanti saya hasilnya. Sudah ya, ini kita akan juga sudah selesai. Sudah ya. Iya, semuanya. Untuk nanti kontraknya 1 minggu lagi ketemu dengan saya, gitu ya. Terima kasih. Ya. Sudah semuanya ini ya. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya ya. Karena apa kalian tadi yang awalnya masih malu untuk curhat, masih malu, takut bercerita, sekarang gimana perasaannya? Lega ya. Terus manfaatnya dari konseling kelompok ini apa untuk kalian? Menurut kalian? Manfaatnya? Saya Bu, kita merasa lebih lega dan fresh karena kita sudah meluapkan masalah kita dan banyak masukan yang membuat kita untuk mempunyai motivasi untuk belajar lagi. Oh gitu ya, banyak masukan dari teman-teman tadi ya. Ada masukan. Yang lainnya mungkin manfaatnya apa? Dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Oke, berarti saling memberi saran, ya masukan. Seperti itu ya. Oke, baik. Ini kan sudah selesai semuanya. Sebelum diakhiri Bu Irfa ucapkan terima kasih ya. Mungkin nanti atau tadi ya masalahnya yang belum selesai ya. Ini Mbak Binti gimana, sudah lega? Sudah selesai berarti? Berarti gini Mbak Binti ya, untuk Mbak Binti dulu ya ini ya. Untuk Mbak Binti ini tadi kan ada planning card dan kontrak berlaku ini di sini di saya. Nanti 1 minggu kemudian ya, mulai dari ini saya pantau bisa. Oke. Saling mengingatkan ya Mbak ya. Tadi kan Bu Irfa sudah ngasih tahu nomor WA-nya, bisa nanti saling mengingatkan di WA. Ya, agar apa tadi? Bisa giat belajar. Bisa giat belajar lagi. Untuk teman-teman yang lainnya ini, nah, gimana masalahnya diselesaikan kapan? Minggu depan? Gantian ya, minggu depan ya, minggu depan 1 gitu. Seperti ini lagi kelompoknya atau beda orang atau gini lagi? Gini lagi, karena sudah kenal. Oke, tidak apa-apa. Oke, sebelum diakhiri silakan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Rabbana aatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, sekian dari saya. Apabila tadi Bu Irfa ada salah-salah kata
kata, Bu Irfa minta maaf ya. Oke, dan tadi semoga masalahnya yang mendapatkan solusi yang terbaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.